Ting-ting berarti ya. Jangan malam-malam nih. Iya, siap. Nggak apa-apa. Ya, kita bertemu lagi di jamaah Jumiyah katanya. Tema kali ini tentang pendidikan. Pematerinya cocok banget. Wisudawan muda dari Inggris lagi ya. Akan membawakan tema tentang apakah teknologi dapat menggantikan guru. Seperti kita tahu, zaman ini ada guru lain selain guru yang ada di sekolah. Google mungkin contohnya. Apakah Google ini mungkin bisa menggantikan peran guru atau mungkin platform-platform yang lain gitu ya. Akan dibahas oleh Arya Armadi ya. Kepada Arya Armadi langsung saja sahabat yuk. Terima kasih. Renong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Terima kasih kawan-kawan sudah bergabung di kajian malam ini. Insyaallah sekitar 10, 20, 30 menit ke depan saya akan share tentang teacher versus technology. Tema yang kemarin diminta oleh Siti Masmuha gitu. Sebenarnya spesialisasi saya bukan ke teknologi ya, spesialisasi saya ke teacher education, lebih ke pendidikan gurunya. Tapi memang di dalam pendidikan guru juga ada salah satunya mengenai teknologi. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya. Ya, ada insight yang bisa saya berikan gitu. Tapi tetap nanti teman-teman kalau ada apa-apa silahkan ditanyakan ya. Kalau ada yang perlu dikoreksi. Kalau ada yang perlu dikurangi. Seperti itu. Saya ingin mencoba. Mungkin ini seminar pertama saya. Mudah-mudahan panjang. Gratis lah, nggak apa-apa. Sekarang gratis dulu. Kontrak. Jalan. Amin, benar-benar. Oke, saya share screen dulu. Kumaha, Cak? Sok. Laki-laki. Kan nggak bisa ya? Share screen tuh. Bisa sambil direkam kayak ini, Cak? Udah. Udah ya? Masih di oh udah nih sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yang OCS tuh udah direkam, cuma pas gue convert nggak bisa, nggak tahu harus dipindah laptop gitu, Tiflan. Iya. Oke. Gile PPT-nya. Bisa dimulai. Udah, persiapan banget. Ini harus pada datang nih yang lain. Parah. Kacau. Agak ini. Emang temen gue yang satu ini mah gila. Capture. Capture, Cak. Kirim ke anak-anak. Cuman pakai apa? Ini berat nih. Apa tuh namanya? Gadang kayak gue nih. Desain otomatis ini. Iya, tapi tetap aja. Iya, tapi kan idenya itu loh. Kenapa ada? Lihat aja dulu. Jangan dulu ekspektasi tinggi. Jangan ada dulu ekspektasi tinggi. Takut Itu kecewa. MA-nya mana, Wing? MA-nya. Apa emang minantu ajengan. Ntar kalau udah Telepon. Oke ya, seperti bisa dilihat sendiri, saya ingin membawakan materi mengenai teacher versus technology. Karena apa ya? Hari-hari ini gitu kan. Entah kenapa, memang teknologi ini sudah menjadi sesuatu barang yang inevitable bagi kita gitu kan, barang yang sudah kita nggak bisa singkirkan ya, karena kehidupan kita sudah dirasuki oleh teknologi. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ada beberapa orang, ada beberapa pihak yang ingin membenturkan teknologi dan guru. Ini letak masalahnya tuh di situ. Ada orang yang ingin membenturkan teknologi dan guru, bahkan ingin mengganti guru dengan teknologi. Nah, apakah
itu suatu ide yang rasional, gitu. Apakah memang teknologi itu bisa menggantikan guru, atau justru sebaliknya, gitu. Ya, justru sebaliknya ya teknologi itu nggak ada masa depannya dalam pendidikan. Jadi tetap guru itu adalah sosok utama dalam pendidikan. Atau seperti apa? Atau 50-50. Nah, nanti kita lihat bagaimana peran teknologi dan guru dalam pendidikan. Nah, ini ada satu quote, gitu kan? Satu quote, satu prediksi dari Thomas Edison, ya. Bisa dibaca, ya. Tidak perlu saya translate ya. Nah, jadi prediksi dia bahwa buku ini pasti akan obsolete, gitu. Gak akan laku di masa depan di sekolah-sekolah umum. Apa nih? Oh. Buku. Ya. Buku ya. Iya. Terus juga ya pendidikan itu ya pasti ini mungkin online maksudnya. Motion picture itu ya pendidikan itu dilaksanakan secara online dan sistem sekolah itu akan benar-benar berubah dalam waktu 10 tahun. Nah, ini prediksinya. Ya. 10 Tapi tahun, menurut teman, iya 10 tahun. Padahal ini tahun berapa? 1913. Ini di quote-nya tahun 1913 ya. Berarti kalau 10 tahunnya berarti 1923. Mereka itu diprediksikan bahwa sekolah ini ya akan berubah gitu kan. Dengan kehadiran teknologi. Tapi saya ingin tanya ke teman-teman, apakah prediksi ini terjadi atau tidak? Setelah satu kemudian. Teman-teman bisa lihat setelah satu abad kemudian, ini kan tahun 1913. Sekarang kan udah 2020. Sudah lebih dari satu abad setelah prediksi ini. Jadi dulu ini sejak tahun 1913 ini udah ada teknologi. Dan mereka memprediksi bahwa akan ada drastic change, gitu kan. Perubahan yang sangat drastis di dunia pendidikan karena kehadiran teknologi. Nah, saya ingin tanya ke teman-teman, apakah pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda sebagaimana prediksi yang ada di sini atau gimana menurut teman-teman? Iya, menurutku drastis. Menurutku it happened. What really happened today? Ri, putus-putus, Ri. Apa yang jadi hari ini apa? Sistem sekolah nggak terlalu Ya, ada. Kalau kita lihat fakta hari ini, sistem sekolah nggak berubah drastis banget kan, seperti yang diprediksikan si Thomas Edison. Contohnya apa? Anak-anak masih biasa, masih masuk kelas gitu kan, duduk di bangku dengan teman-temannya sama seperti pendidikan pada masa atau pada abad 19, benar nggak? Kita masih masuk kelas, ya, benar. Anak-anak masih biasa gitu kan, guru masih nerangin, gitu kan. Atau bahkan justru teknologi malah dianggap sebagai distraksi dalam pendidikan. Banyak sekolah-sekolah yang sangat modern gitu kan, itu justru melarang penggunaan teknologi. Karena apa? Karena disalahgunakan oleh siswa, benar nggak? Betul. Ya, saya waktu ngajar di Madania HP itu dipegang sama base teacher-nya, sama wali kelasnya. Jadi dikumpulin semua HP. Padahal kan itu sekolah modern. Harusnya kan dia menggunakan teknologi, tapi kenapa justru teknologi itu malah dihilangkan gitu, ya. Bahkan di sekolah-sekolah yang dengan fasilitas yang baik, kita jangan bicara deh sekolah-sekolah di kampung. Sekolah-sekolah yang dengan fasilitas terbaik, terlengkap, kita lihat gitu, penggunaan teknologi ini masih dipakai semua nggak? Paling yang pakai guru-guru muda doang. Guru-guru muda doang gitu kan. Guru-guru muda doang juga. Yang awal-awal doang. Udah. Iya.
kalau lagi kepepet, ya, cuma beberapa ribet persen. pakai gituan gitu. Yang dicolokin paling berapa gitu. Nah. Ya, benar-benar. Ya mungkin ini bagi yang pernah ngajar di kelas mungkin ini sangat tergambar sekali ya. Tapi bagi yang tidak ngajar di kelas juga nanti akan terlihat gitu ya. Karena kan kita sebenarnya pada dasarnya kita semua adalah guru kan. Baik untuk siswa kita maupun untuk istri dan suami kita maupun guru untuk anak-anak kita. Oke. Nah, tentu muncul pertanyaan, kenapa sih ini terjadi? Kenapa di abad ke-20 gitu kan, saat semua teknologi sudah maju, tapi penggunaan teknologi masih belum maksimal. Bahkan justru terkesan dihindari gitu. Di beberapa sekolah terkesan dihindari. Apa yang terjadi? Nah, ini teman-teman silakan saja agree or disagree, setuju atau tidak, gitu kan? Apakah itu karena kurangnya dana, kurangnya anggaran untuk teknologi, atau kurangnya effort dari guru, kurangnya usaha dari guru? Kadang bagi guru, aduh nyiapin PPT tuh ribet banget. Bener nggak sih? Agree or Ya, disagree? Saya aja nih nyiapin PPT berapa hari coba? Maksudnya. Terus apakah karena guru ini, nggak semua guru itu siap untuk itu? Benar nggak? Karena beberapa guru belum siap dengan teknologi. Menurut gue, karena usia juga. Yang teknologi usia, itu usia juga. Ya, tapi Cak, usia itu nggak bisa jadi alasan juga sih. Ada beberapa guru senior yang usianya hampir pensiun itu masih ngikutin zaman gitu, ada. Jadi tergantung pribadi juga sih. Iya, agile, adaptability si guru itu sama perubahan. Ya mungkin ini lagi ya, balik ke poin yang ketiga nih, teacher's preference. Ya memang gurunya lebih suka nggak pakai teknologi mungkin. Ada guru yang lebih suka pakai teknologi, ada yang guru yang lebih suka nggak pakai teknologi. Bisa jadi kalau dia pakai teknologi, apa dia jadi kurang kurang pede atau kurang bisa make atau ya preference aja sih, pilihan. Kadang pilihan cuma karena pilihan, sesimpel itu. Ya. Gue jadi ingat kalimatnya Bu Najla Shihab tuh pernah bilang kalau perubahan di dalam dunia pendidikan adalah perubahan yang paling lama dilakukan. Karena mayoritas yang ada di dalamnya itu banyak, maksudnya mengadaptasi perubahannya itu sedikit demi sedikit dan paling sering untuk menggunakan sistem lama. Jika itu masih bisa efektif, tetap akan menggunakan sistem lama gitu. Buktinya kata beliau ya, buktinya untuk perubahan kurikulum apa yang terbaru nggak? K13 masih. Nah, K13 itu aja, itu kan kalau menurut beberapa pakar udah versi paling bener, udah versi paling baru, paling baru. Tapi penerapannya itu luar biasa lambat banget untuk seluruh Indonesia ya. Katanya, bener nggak? Emang itu juga diamini sama Renat Kasali, ahli bisnis kan? Kalau beliau kan yang bilang disruption itu. Jadi segala sisi kehidupan itu mengalami disruption itu, dan yang paling lama untuk beradaptasi adalah pendidikan. Karena pendidikan itu kan harus rule-nya dulu dari pemerintah ya kan? Kayak misalkan kurikulum, terus belum lagi waktu untuk sosialisasi ke yang di bawah. Itu yang bikin lama sih. Belum lagi pola pikir sama ini nggak sih guru atau masyarakat yang masih lama. Sama ini nggak sih maksudnya gini, kan kalau bisnis itu bisa running sendiri-sendiri gitu ya. Kalau pendidikan itu ada pakem SD, pakem SMP, pakem UN, ya nggak? Kalau sekolah internasional harus ikut ujian kesetaraan misal. Itu nggak sih yang bikin nggak bisa sama-sama running gitu? Ya, benar-benar. Kalau bisnis itu bisa lebih cepat biasanya buat adaptasinya. Tapi kalau pendidikan itu tadi masalahnya.
Kadang-kadang ada clash juga yang di atas sama yang di bawah, itu sih yang bikin lama. Gue jadi penasaran, Ri. Manchester itu negeri apa privat? Manchester. Dia public sih. Punya negeri berarti. Soalnya Harvard tuh privat tahu ya? Gue baru tahu. Swasta dia ternyata. Kurang tahu juga ya. Iya, Harvard tuh swasta. Jadi kayak binusnya kita lah. Gue sih nggak tahu ya kalau di sana private atau public gimana kalau di UK gitu. Ya, kalau di Indo kan yang public ya dia dapat dana dari pemerintah kan. Iya benar. Gitu kan biasanya. Tapi kalau di UK nggak tahu ya. Justru menurut gue ya justru dengan adanya universitas itu ya justru bawa ini ke semua gitu. Bawa manfaat untuk ke semua dari segi ekonominya gitu. Dampak ya, impact apa? Ya impact-nya ke semua gitu. Makanya justru itu yang ngasih APBN ke negara menurut gue. Oh gitu. Kalau di Indonesia justru kebalikannya. Ya. Tapi bro, kok maksudnya gini, kita bayar loh. Kita bayar loh kuliah. Tapi kok di Eropa kuliah bisa gratis, tapi dia bisa ngasih devisa ke negara. Bener nggak? Banyak mahasiswa internasional. Banyak mahasiswa internasional ini dia bayarnya itu 2 kali lipat, Cak. Orang Inggris itu bayar cuman 9.000. Cuman 180 juta per bulan. Per tahun. Mahasiswa internasional itu 360 juta per tahun. Itu yang paling murah. Ada yang sampai 500 juta per tahun. Itu cuman bayar kuliah doang per tahun. Belum lagi ya biaya hidup di sana. Kan dia bawa duit berapa tuh? Sebulan bawa duit pasti habis 25 juta gitu kan. Itu kan dia bawa dari luar ke situ. Iya sih, penduduk mereka juga sedikit sih ya, Ri ya. Penduduk mereka sedikit. Terus ya kan mereka yang orang luarnya dia pasti nyewa akomodasi di sekitar situ gitu kan. Ya pasti orang-orang situ juga ke bawah untung. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, tadi sedikit sedikit nyambung tadi ke yang disampaikan Ocha dan Angga mengenai pendidikan itu yang agak sulit untuk adaptasi ya. Mungkin dalam berbagai hal gitu kan, mungkin agak lambat, terkesan agak lambat. Nah, dalam teknologi juga seperti itu ya. Dari segi teknologi bahkan pendidikan itu dianggap immune. Education is immune to technology gitu. Ya. Jadi saking apanya? Saking sulitnya untuk digini sama teknologi. Kalau yang lain kan contoh kalau misalkan di restoran gitu kan, atau kalau misalkan di swalayan itu udah nggak pakai kasir. Ya di Inggris itu udah self service. Jadi kita yang ngasih barang ke mesin, yang itu mesin, ya kita udah sama mesin aja, udah nggak ada kasir tuh. Saking jadi kita juga udah ada tuh kalau yang di tol-tol gitu kan. Kalau di Jepang kalau mau mesen makanan udah ke ini gitu kan, ke AI, ke robot dan sebagainya. Tapi entah kenapa bagi pendidikan itu agak sulit diterapkan karena sampai sekarang ya kan gini-gini aja, nggak terlalu signifikan. Nah, apakah education is too human gitu kan? Apakah karena memang pendidikan ini terlalu manusia gitu kan, terlalu personal, terlalu ya beda dengan bidang-bidang lain gitu. Sampai si teknologi ini nggak bisa ikut campur lebih banyak, nggak bisa ikut campur terlalu jauh. Nah, agree or disagree? Ya teman-teman sendiri yang bisa melihat situasinya di lapangan. Ri. Ya. Lu makan apa aja di Manchester, Ri? Kenapa keren ya? Kenapa aja? Enggak. Gue sama makan nasi terus, nasi telur. Oke. Sama tahu. Tiflan, minta pendapat Tiflan. Gimana, Plan? Gimana nih? Dapat apa makan telurnya?
Anjir. Ya kayak lo kan misalkan ngalamin pendidikan di kafe. Atau mungkin teknologi di dalam bidang hukum gimana tuh? Kalau dibandingkan dengan bidang pendidikan. Atau kalau Teh Faria teknologi di bidang online shop, di bidang Jafra gimana tuh? Jauh online shop mah. Iya Pak ya. Gimana nih di bidang hukum gimana nih? Gimana intervensi teknologi di bidang hukum sejauh mana sih? Kayak misalkan alat bukti CCTV gitu, Plan, ya kan? Iya, jadi kalau terkait sama teknologi, terus dilibatkan dengan dikaitkan dengan hukum, ya memang itu sudah ada prediksi ya. Mungkin 10 tahun ke depan, gitu, atau beberapa tahun ke depan lah. Karena waktu dulu juga sempat disinggung, waktu sidang di Mahkamah Konstitusi tuh kan, terkait sama pemilihan presiden. Itu sebenarnya nanti akan ada masanya gimana hukum itu ya saking idealisnya nanti semua pakai robot gitu. Tuh, nanti kayak misalnya kan kalau kita kan saklek dengan aturan ya, istilahnya KUHP banget lah. Itu kecuali memang nanti ada sisi di mana dia harus berijtihad itu hakim lah segala macam. Nah, tapi kemungkinan nanti ke depannya justru malah biar nanti nggak ada lagi korupsi segala macam, saking menjaga hal itu, nanti akan ada tuh robot yang disetting dengan sistem undang-undang tersendiri. Misalnya dia memang bergerak di bidang perdata, berarti undang-undang perdata tuh dimasukin. Oh iya benar. Jadi udah auto ini ya, berarti nih misalkan dia maling ini langsung maling, terus langsung dia dihadapkan ke robot, langsung tek gitu ya? Iya, langsung ke setting sendiri tuh, nggak bisa inian macam-macam lagi. Nggak bisa main basah dong? Nggak bisa. Aduh. Gila banget ya. Hakim berkurang dong. Gimana nanti profesi hakim di masa depan? Nah, itu dia. Kemungkinan ya bisa jadi nanti akan berkurang. Karena kan sekarang ini kan ya, tapi nggak tahu ya, mungkin ada beberapa yang pro dan kontra gitu terkait dengan ini. Karena ini sebenarnya kan berkaitan dengan ijtihad bagi hakim kan. Nah, lagi-lagi sebenarnya ya dengan adanya teknologi itu kan sebenarnya merubah pola pikir, merubah sistem segala macam lah untuk mempermudah yang tujuannya. Tapi lagi-lagi ini harus dilihat juga dari sisi psikologisnya. Karena dalam menentukan hukum pun itu harus ada dilihat dari psikologisnya, filosofisnya gitu. Unsur-unsur itu yang harus ada dalam pemutusan kebijakan gitu. Nah, begitupun dengan sistem pendidikan itu sama. Itu juga akan dilihat ya, mungkin yang susah itu karena ada sisi psikologisnya ya yang harus ada di dalam guru itu yang mendidik anak muridnya. Kalau pandangan gue sih gitu sih. Plan mau tanya Plan? Saya ada yang materi siapa yang ditanya gue, gimana sih? Gue lagi nyimak. Enggak, maksudnya bisa dibilang nggak sih salah satu dampak teknologi misalkan salah satu dampak teknologi misalkan di hukum itu ada alat pendeteksi bohong, itu akurat nggak yang gitu tuh? Iya, kalau nanti misalnya di setting sih nggak ada yang nggak mungkin, pasti ada. Karena KPK sendiri kan juga udah ada alatnya. Iya. Di ya, KPK. Maksudnya kan bohong nggak itu kan urusan psikologi juga. Iya. Itu kan udah di KPK tuh ada loh, ada alatnya mendeteksi bohong. Berarti teknologi juga bisa masuk ke ranah psikologis dong? Ya bisa, tapi ya kalau hal dari segi kalau segi perasaan sih susah ya, agak susah. Kalau menurut gue sih agak susah. Robot kan nggak punya ini. Kalau kita sendiri yang psikologis, itu sebenarnya ada orang-orang yang bohong atau enggak itu kelihatan dari batin bawah sadarnya. Kalau teman-teman belajar batin bawah sadar kan kelihatan tuh. Kalau orang bohong itu ketika dia tanya
Terus secara batin bawah sadar dia garuk belakang kupingnya. Nah itu contoh garuk-garuk kecil yang secara nggak sadar itu kelihatan. Terus juga matanya lagi Kiri merancang. kanan ya? Iya. Nah mungkin itu Kiai Renong juga tahu banget dah. Nah unsur-unsur psikologis itu yang sebenarnya agak sulit. Dilanjutlah orang itu PPT itu masih banyak itu. Waduh. buku gue belum penuh nih, Ri. Setengahin ntar nih. lanjut. Oke, tadi kan ada beberapa, mungkin ada asumsi ya gitu kan. Kenapa sih teknologi itu sampai sekarang nggak perannya atau intervensinya nggak terlalu jauh di dunia pendidikan? Tadi kan beberapa itu kan, apakah karena ini. Kalau emang bukan juga, apakah karena memang dari segi penelitian yang ada justru menunjukkan bahwa teknologi ini nggak punya dampak signifikan terhadap pembelajaran, benar nggak sih? Ya kan, mungkin kalau misalkan percuma kan, kalau misalkan kita punya duit, guru siap gitu kan, terus gurunya juga suka pakai teknologi, ditambah si teknologinya juga dia bisa masuk ke ranah psikologis dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan dari segi penelitian yang ada justru menunjukkan bahwa teknologi ini nggak ada dampak signifikannya buat pembelajaran, buat apa juga gitu kan pakai teknologi? Apakah karena itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita semua. Kayaknya kalau terkait signifikan, Wing, tergantung materi sih. Ada materi-materi yang cocok disandingkan dengan teknologi. Ini kan ada media pembelajaran ya kalau dalam pendidikan tuh. Iya. Ya, jadi media pembelajarannya adalah misalkan menggunakan teknologi apa itu gitu kan. Mungkin ada juga materi-materi pelajaran yang justru nggak cocok dengan teknologi. Mungkin di situ sih. Yang nggak signifikan itu ya materi-materi yang itu yang nggak cocok sama teknologi itu mungkin. Tapi ada beberapa juga yang justru dengan adanya teknologi membantu signifikan materi gitu. Kayak misalkan konten-konten sejarah ya kan, itu kan mendatangkan kejadian masa lampau. Dikasih misalkan video pembelajaran. Nah, itu bisa dibanding guru ngomong kan, guru menjelaskan sejarah Garunut, bikin pusing. Tapi kalau pakai teknologi itu enak. Beda lagi misalkan menjelaskan matematika. Kadang-kadang tuh kalau misalkan pakai teknologi malah tambah pusing. Enakan mungkin pakai metode gurunya yang gimana. Mungkin gitu sih. Kalau yang ini ya menurut aneh sih. Iya, berarti ada faktor suitability di situ ya, kecocokan antara materi dengan media pembelajaran ya. Jadi bisa jadi itu malah menjadi bagus atau bisa jadi malah jadi bumerang itu bikin anak pusing. Bisa juga gitu. Tapi nanti kita lihat di hasil penelitiannya seperti apa sih yang ada itu gitu kan. Siap. Tapi apa udah dicantumin apa belum? Nggak tahu. Nanti kita lihat di ini selanjutnya. Next. Oke. Nah, ini di debat terkini tentang teknologi itu ini ya. Gue live ya. Debat teknologi. Nah, apa Cak? Nggak usah di live-in lah. Ya udahlah, bagus lah. Oke. Live. Jadi despite dari apa yang perdebatan tadi gitu kan, asumsi-asumsi tadi tentang mengapa sih teknologi ini perannya atau intervensinya tidak terlalu dalam, mungkin bisa juga karena perdebatan tentang teknologi di masa kini. Ya, apa perdebatannya? Beberapa guru gitu kan, beberapa guru yang punya peranan penting gitu, dalam mengeluarkan kebijakan. Beberapa dari mereka sangat welcome terhadap investasi dalam hal teknologi pendidikan gitu kan. Tapi di sisi lain banyak juga gitu kan orang-orang yang di bidang pendidikan gitu kan, atau seperti union guru atau perkumpulan guru, mereka justru khawatir bahwa
teknologi ini justru nanti akan mengurangi lapak guru gitu ya. Justru nanti akan dikhawatirkan nanti akan banyak guru-guru yang di PHK dan sebagainya karena memang tergantikan oleh teknologi. Pertama itu perdebatannya gitu. Ada yang oke, silakan masuk, tapi di sisi lain, aduh nanti gimana nih nasib guru. Nah, itu. Dan perdebatan yang lain adalah beberapa guru merasa bahwa teknologi ini bisa mengurangi beban kerja. Yang tadinya kita harus ngejelasin, sekarang tinggal pakai PPT, biarin anak aja suruh baca. Gitu. Tapi justru beberapa guru yang lain merasa bahwa teknologi ini justru malah menambah beban kerja. Harus nyiapin PPT, nyari bahan di internet dan sebagainya. Dan belum lagi kalau ada error apa segala macam, aduh malah bikin pusing deh. Nah itu dari penelitian-penelitian yang ada gitu kan, justru ada perdebatan dalam hal-hal tersebut. Nah, terus juga dari segi orang tua. Nah, dari segi orang tua juga mereka terbagi dua gitu kan. Dari orang tua terbagi dua, yang orang tua di satu sisi mereka khawatir gitu kan, kalau misalkan anaknya itu ngelihat layar HP terus, layar laptop terus, gitu kan, takutnya jadi antisosial gitu kan, takutnya jadi kecanduan teknologi dan sebagainya gitu kan. Tapi beberapa orang tua yang lain justru khawatir ketika anaknya gaptek gitu kan, kalau anaknya gaptek justru, atau kalau sekolahnya nggak pakai teknologi gitu, kalau sekolahnya nggak memanfaatkan teknologi, khawatir nanti anaknya ini jadi gaptek dan ya tentu masa depan dia gitu kan akan sulit mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Nah ini mungkin di samping yang tadi ya, di samping masalah-masalah tadi, mungkin ini juga yang perdebatan ini juga yang menjadi alasan kenapa sih teknologi ini mau masuk ke pendidikan itu masih tarik-tarikan gitu ya. Nah. Terus sebenarnya sebelum kita lanjut ke bahas tentang teknologi dan guru, alasan utama kita pakai teknologi itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih harus pakai teknologi dalam dunia pendidikan? Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat ya, karena seperti kita tahu teknologi ya dia provide speed gitu kan. Sesuatu lebih cepat, lebih efisien gitu kan. Terus dia juga kalau teknologi itu lebih konsisten. Ya, beda dengan manusia gitu kan. Manusia hari ini ngomong ini, besoknya ngomong apa gitu kan. Sama kayak kadang manusia hukum. Nah, itu dah. Ya. Waktu kita bimbingan sama dosen gitu kan. Minggu ini perasaan dia bener nih, ini yang ini bener. Pas bimbingan berikutnya kamu ini salah, padahal dulu dia yang ngebenerin gitu kan. Dosen siapa, Ri? Nah, nggak tahu. Jadi aneh gitu. Dia yang nyalain apa yang dia suruh benerin sendiri gitu. Selanjutnya teknologi itu bisa direplika gitu, bisa direplikasi, bisa diperbanyak gitu kan. Nah, kalau manusia kan nggak bisa diperbanyak. Kelebihan aduh ini suara saya. Angga di mute kali, Angga di mute dulu. Ada Penny. Angga apa Feni sih? Feni di mute dulu. Apa? Lanjut. Oke. Selanjutnya teknologi juga dia ada kelebihannya, ada storage gitu kan. Untuk menyimpan data-data gitu kan, data-data siswa, gitu kan, data-data lesson plan, data-data performance siswa gitu kan. Kalau ngandelin kertas, itu kan ribet banget kan. Itu mungkin salah satu kelebihan teknologi dibanding dengan human teachers. Terus juga mobility dan juga remote
connectivity gitu kan. Sekarang kita bisa ngobrol gini, meskipun kita berada di jauh, tidak berada pada satu tempat, tapi kita masih bisa untuk bertemu, kita masih bisa untuk belajar. Mungkin itulah yang membuat teknologi ini harus masuk gitu ke dalam dunia pendidikan. Automation juga gitu kan, otomatis, terus dalam hal communication-nya juga bisa gitu kan, bisa lebih terarah, bisa lebih terukur, bisa dari jarak jauh dan sebagainya. That's why we need technology gitu kan in education. Nah, ini beberapa contoh teknologi di dunia pendidikan yang sudah ada gitu kan, yang mungkin beberapa dari kita sudah menggunakannya di kelas atau sudah menggunakannya ya untuk diri kita pribadi untuk belajar, atau mungkin sudah kita gunakan untuk mendidik anak-anak kita gitu kan. Seperti ini bagus banget tahu buat Putri, buat ini. Iya. Sayang banget nih anak-anak nggak ikut. Apa-apa. Kan itu direkam kan? Iya. Nanti di-share aja wajib. Iya, kita ada kali ya. Ada digital readers. Kalau sekarang kita mau baca apa-apa tinggal di HP, ada Kindle gitu kan. Ada Goodreads, kita tinggal baca di situ, buku apapun ada di situ gitu kan, kita nggak usah berat-berat bawa kemanapun. Terus ada 3D printing gitu kan, ada virtual reality, kita tinggal ngelihat apa gitu kan, mau ke suatu tempat, mau meneliti suatu tempat, tinggal pakai VR, kita langsung seperti berada di dalamnya gitu. Ada web search, Google search, kita nggak usah nanya ke guru apapun, ini apa ya Pak, ini apa ya Bu, search langsung muncul semua kan. Ada game gitu kan, game-game interaktif, game-game komunikatif yang kita bisa akses di Play Store, di App Store. Ada AI juga gitu kan, ada artificial intelligence gitu kan. Kita bisa beberapa ada yang mencoba untuk memanfaatkan robot untuk pendidikan, untuk pembelajaran dan sebagainya. Ada interaktif whiteboard gitu kan. Apa-apa tinggal ya nggak usah pakai spidol, nggak usah pakai apa, mau apa-apa tinggal klik, mau apa-apa tinggal di ya itulah gitu kan. Terus juga ada learning apps dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh teknologi di dunia pendidikan yang sudah ada. Nah, jadi kalau misalkan teacher versus teknologi, mana yang kalah? Apakah teknologi kalah? Apakah teacher kalah? Gitu kan? Kalau dibilang teacher kalah, enggak juga. Karena apa? Karena sampai sekarang, gitu kan, masih ada. Kan? Itu masih ada. Kalau dibilang teknologi kalah, enggak juga. Gitu kan? Buktinya ini ada. Kan? Manfaatan teknologi yang sudah ada di dunia pendidikan sudah ada. Gitu kan? Dan banyak lagi, bukan cuma ini. Mohon maaf, ini speaker siapa ya? Enggak. Oke. Ya. Nah, ini kan kita why we need technology. Dan kenapa kita butuh teknologi? Udah kita lihat nih. Tadi alasan-alasannya apa? Terus juga contoh-contohnya apa? Tapi why do we need human teachers? Kenapa juga kita butuh guru manusia gitu, ya? Apa sih yang yang guru manusia bisa, tapi teknologi nggak bisa? Mungkin itu pertanyaannya. Kenapa kita masih butuh guru, sedangkan dari contoh-contoh tadi, betapa advance-nya teknologi, gitu kan, betapa manfaatnya teknologi, betapa applicable-nya teknologi yang sudah bisa digunakan di dunia pendidikan. Tapi kenapa sih kita masih butuh guru? Masih bisa butuh guru yang bentuknya manusia, gitu, bukan yang apps atau AI. Nah, mungkin ini adalah salah satu jawabannya. Karena apa? Guru itu ya bukan cuma ngajar doang. Guru itu bukan cuma nyampain materi doang. Bener nggak? Apalagi apa peran guru? Yang nggak bisa dilakukan oleh teknologi. Looking at memberi teladan. That's one of them, ya. That's it, gitu kan. Memberi teladan, apakah bisa teknologi? No, gitu. Karena memberi teladan itu ya harus by example,
harus dengan contoh dari orangnya. Yang mana ya teknologi nggak bisa di sini. Mungkin bisa, tapi pakai orang lain gitu. Ya tetap juga beda feel-nya. Gitu. Ya. Beda feel ketika kita lihat video gitu kan, orang lain dengan kita melihat teladan yang ada di depan mata kita. It's just different. Nanti kita bahas itu di tacit knowledge gitu kan. Terus juga apa? Looking after gitu kan, looking after the student in the class gitu kan. Apalagi yang ngajar anak-anak gitu kan. Ada anak-anak yang apa tuh? Biasanya anak-anak yang ribut gitu kan. Teknologi bisain. Ada anak-anak yang nangis gitu kan. Ada anak-anak yang kadang yang masih TK yang pipis di kelas gitu kan. Teknologi bisa. Atau ada kasus-kasus lain ya. Masuk. Tadi kan aku bilang guru tuh bisa ngasih contoh gitu ya. Terus dulu gue diajar sama dosen, gue tuh nggak paham nih dosen tuh ngajar apa, bro. Habis itu, tahu nggak? Jadi ini dosen tuh pinter banget. Setiap dia ngajar, dia kalau lupa tuh baca sholawat gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu kan. Terus sholat, dosen UI. Kalau sholat, dia bareng sama musola mahasiswa. Terus dia itu sholat sunnah, bro. Sholat sunnah zuhur. Maksudnya, which is yang kayak sholat zuhur tuh kan sholat yang paling sibuk lah, orang-orang sibuk ya. Tapi dia tuh masih istiqomah dengan sholat itu gitu. Terus gue pikir kayak, gara-gara tuh dosen, sampai sekarang tuh gue jadi kayak, gila ya, sesibuk apapun lo tuh sholat sunnah, bro, gitu. Nih dosen tuh, maksudnya ngerti nggak? Gue inget nih dosen bukan dari ilmunya, tapi gimana dia ngamalin sholat sunnah zuhur, yang itu zuhur gitu. Satu, sama cara dia, oh kalau lupa orang tuh sholawat gitu. Dan itu tuh gue dapetnya dari dia. Dan itu apa? Cara dia ngajar, bukan materinya gitu. Dan gue pikir kalau, gila ya, sebegitu mungkin berkah ilmunya beliau juga kali ya. Maksudnya meskipun kita nggak dapet secara konten, tapi itu kita dapet sosoknya, kita dapet kebiasaan dia gitu loh, Ri. Yang gue pikir kayak, wah gila sih. Iya. Kalau itu mending, Ca. Kalau itu yang bisa dijelaskan gitu kan. Ya mungkin itu bisa masuknya ke inspire gitu kan. Yang poin yang keberapa nih? To inspire gitu. Sesuatu yang nggak bisa dilakukan teknologi itu adalah to inspire, seperti yang dosen Ocha tadi lakukan gitu kan. Nah, tapi ada juga yang tacit knowledge gitu. Tacit knowledge itu yang kita tuh nggak bisa ngejelasin itu gitu. Tapi ada dampaknya ke kita gitu. Ilmu laduni. Ilmu laduni, ya itu ilmu laduni gitu kan. Jadi kita tuh nggak bisa ngejelasin kenapa ya. Gue tuh bisa jadi semangat ketika ngelihat dia itu jadi semangat gitu kan. Pernah nggak kalian gitu? Atau ngelihat siapa gitu, ustadz atau ustazah, atau ngelihat dosen? Ya, ada. Bapak guru, kita nggak bisa ngejelasinnya, tapi nggak tahu kenapa ketika kita ngelihat dia itu beda gitu. Ada semacam apa ya? Yaitu yang disebut dengan tacit knowledge gitu. Energi. Iya, ada energi gitu. Dan itu masuk ke dunia riset juga masuk gitu. Tacit knowledge itu sesuatu yang nggak bisa kita jelasin, tapi ada gitu. Apa sih, Ri? Itu kayak magnet gitu, Ri? Ya itu tacit knowledge gitu. Tacit knowledge. Berarti, Wing, apa bedanya sama hidden curriculum gitu? Yang dijelasin lo yang tadi, atau yang tadi Ocha bilang, hidden curriculum? Hidden curriculum. Ya bisa, itu salah satu juga gitu. Sama, itu juga, hidden curriculum juga bisa masuk ke tacit knowledge gitu. Jadi kita tuh nggak tahu gitu kan. Ini kadang ribet, ini kelihatannya ribet gitu kan. Atau kelihatannya sederhana si kurikulum ini, tapi kok ada efeknya gitu ke anak gitu. Tapi kita nggak bisa ngejelasin gimana caranya ini bisa sampai karena gimana gitu. Karena itu tuh tidak tertulis dalam tata tertib, dalam ketentuan, tapi dia ada kan gitu. Tapi dia ada. Dalam Itu yang nggak bisa kita dapat di teknologi mungkin gitu ya. That's why we still need human teachers gitu ya. Jadi untuk yang profesinya guru gitu kan, jangan khawatir kalau ngelihat ini sih kayaknya ya guru sampai kiamat pun masih tetap dibutuhkan ya, karena memang
ya ada beberapa hal yang benar-benar nggak bisa disentuh oleh teknologi sama sekali gitu. Apalagi untuk supporting untuk untuk membantu siswa yang kurang, misalkan membantu siswa yang dia punya disabilitas dan sebagainya gitu. Atau untuk benar. Ya, it's just something that technology can't do. Next. Nah, sebelum kita masuk lagi lebih jauh gitu kan tentang tadi kan, kalau misalnya kita sebenarnya kalau kita ngelihat tadi juga ya penjelasan tadi, sebenarnya kita udah bisa memprediksi gitu kan, udah bisa memproyeksikan bahwa ya sebenarnya guru dan teknologi ini sama-sama penting gitu kan, tapi ya tetap teknologi tetap ada dan guru juga tetap ada gitu, ya itu obvious lah gitu kan. Tapi ke depan kan tentu kita ini kan pengen the best gitu kan. Apa yang kita bisa lakukan yang terbaik dengan memanfaatkan guru dan juga teknologi itu kan sebenarnya ide konstruktifnya gitu kan. Instead of gitu kan, daripada kita buang salah satu gitu kan. Why don't we use both gitu kan? Kenapa kita nggak bisa menggunakan kedua-duanya dan kita lihat sisi terbaik dari keduanya ini apa gitu kan. Nah, tentunya ketika kita mau menjawab hal tersebut, ya kita juga harus bisa tahu gitu kan, how do humans learn? Gimana sih manusia itu belajar gitu kan? Bagaimana sih manusia ini berpikir gitu kan? Jadi supaya nanti kalau misalkan teknologi masuk, ya dia ya bisa berdasarkan teori tentang bagaimana manusia belajar gitu. Dan guru juga ketika dia masuk gitu kan, ketika dia mengajar ya dia juga harus sesuai gitu kan, cara dia mengajar ya harus sesuai dengan teori mengenai bagaimana manusia itu belajar. Nah, ini ada pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Nah, silakan dibaca gitu kan. Baik sebagai guru atau sebagai siswa, pernahkah kita mengalami kesulitan yang sangat berarti dalam memahami sebuah materi gitu kan, atau menguasai suatu skill? Sedangkan ada beberapa pengetahuan dan skill yang lain gitu, kok mudah banget gitu. Pernah nggak? Baik sebagai guru maupun sebagai siswa. Ada yang sebagai guru mungkin, kok ini gampang banget ya dipelajari siswa. Tapi ini susah banget ya siswa saya memahaminya. Pernah nggak teman-teman? Pernah, Ri. Pasti pernah kan? Kenapa Dan, tuh? Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa juga ada beberapa pengetahuan yang menetap dalam memori kita begitu lama gitu kan, ya, tanpa kita minta gitu kan, tapi justru ada beberapa pengetahuan lain yang hilang begitu aja gitu. Pernah nggak? Pernah. Kadang dia muncul gitu kan, padahal kita nggak minta gitu. Yang kita minta justru, aduh apa sih, nggak keluar. Nah, pernah kan? Pernah. Pernah. Kayak guru, Nah, ini mungkin bisa ini masuk ke teori long term memory dan short term memory. Ini anak-anak tarbiyah pasti udah pernah belajar ya. Ini saya bahas lagi aja gitu kan. Karena ini berkaitan erat dengan teknologi. Nah, nanti ini mepet-mepet ke teknologi nih. Long term, short term memory. Nah, apa itu long term? Apa itu short term? Mungkin bisa dibantu. Ingatan jangka panjang sama pendek. Jawaban sama pendek. Iya. Jadi manusia ini diberkahi dengan jenis memori ya. Dengan HP ada storage gitu kan, ada RAM gitu ya. Ada storage yang fungsinya ini menyimpan banyak informasi gitu kan. Yang memori yang lain itu fungsinya untuk working memory gitu, untuk dipakai saat itu juga, tapi kapasitasnya sedikit gitu. Nah, gitu kan kalau misalnya kita analogikan ke HP gitu. Kalau yang short term tuh ya sebenarnya memori yang kita pakai saat ini gitu kan. Untuk belajar saat ini tapi dia kapasitasnya sedikit. Nah, ini saya kasih contoh ya. Bagaimana long term dan short term memory ini bekerja dalam otak kita.
bener nggak sih teori ada long term dan short term memory? Bener nggak sih? Kita buktikan kan. Di sini nanti akan ada susunan kata, bukan kata, susunan huruf ya, beberapa huruf, ada sekitar mungkin 15 sampai 18 huruf ya. Nanti saya minta teman-teman untuk menghafalkannya dalam waktu 5 sampai 10 detik. Ya. Nanti teman-teman bisa hafal berapa huruf. Siap? Angga, mana Angga? Ayo semuanya harus siap semuanya dulu nih. Angga nggak ada tuh. Ada. Lanjut. Bang Tiplen siap, Teh Faria siap, Teh Penny siap. Siap. Saya mau ngetes nih. Ya. Oke, ya. Saya kasih waktu 10 detik. Berapa huruf yang dihafal? 1, 2, 3. Apaan sih, Ri? Oh, huruf. Saya kasih 5 detik lagi deh. Tuh, yang itu. Hafalin. Tuh, 2, 3, 4, 5. Stop. BPJSRK. BPJSRCTI, KPK, terus apa ya? Satu-satu, bro. BPJSRCTI, PDTA, PDTA, KPA, PDKA ya. PDK. Ya, gimana Tiplen? Tiplen. Saya ingin. Yang lain diam ya. Oke. BPJSR, CTI, Gue bisa nyontek dong. KPKA ya. Oke, gimana? Pak. Nah, oke. Ya, dalam sebuah teori gitu, ada miracle number 7. Ya, mungkin ada dari temen nih, dari beberapa kalian ini udah yang langsung ngeh gitu kan. Yang langsung ngeh dengan yang tadi gitu. Tapi saya yakin Bang Tiplen nggak ngeh gitu ya. Jadi benar-benar menghafalkan berdasarkan strip-stripnya itu. Ya. Jadi ada teori dari George Miller gitu kan mengenai the magical number 7. Jadi bahwa manusia ini sebenarnya hanya bisa memproses huruf sebanyak 7 kata gitu. 7 huruf atau 7 angka atau 7 sesuatu deh. Sesuatu itu batasnya 7 plus 2 atau minus 2. Jadi maksimal 9 orang bisa memproses sebuah susunan informasi itu. Jadi 7 hal. Plus 2 atau 9 berarti dan minus 2. Bahkan ada yang kurang dari itu. Jadi kalau misalkan tadi Bang Tiplen saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Bener kan? Yang tadi Bang Tiplen bisa tebak itu sampai KP tuh. Wing. Ya, itu ya. Bener nggak kalau di gue itu ini teorinya 7 plus minus 2. Ya, 7 plus 2 or plus minus 2 gitu kan. Betul itu ya. Itu George Miller. Jadi Gile Kahfi parah. Nah, itu benar. Nah. Ya. Jadi makanya ada istilah cognitive overload ya. Cognitive overload ini ketika kita memberikan orang lain informasi terlalu banyak. Maka yang terjadi adalah overload. Ya, sama seperti gelas diisi oleh air, kebanyakan apa yang terjadi? Ya tumpah. Gitu. Jadi mau kita ngasih sebanyak apapun ya yang masuk cuma segitu ke otak orang tuh. Ya. Makanya kadang banyak ilmu tuh yang mubazir. Kadang kita kalau ngajar terlalu semangat gitu kan. Bla 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 bla. Padahal ternyata kapasitas orang tuh segitu loh. Yang nyampe tuh cuma segitu, nggak semuanya gitu kan. Nah, itu mengenai short term memory gitu kan. Nah, sekarang tadi 9 ya. 9 angka lah tadi Bang Tiplen ya. Jadi sesuai dengan teorinya ya. 7 plus 2 or minus 2 gitu kan. Nah, coba sekarang hafalkan lagi. Ari, ya. Hafal ya.
Lu berapa lama bikin ini, Ri? Penasaran banget, Ocha. Lumayan. Seminggu. Lumayan. Kacau, parah. Angkatan Kenapa? gue kacau. Dia buat berat ini sama ini. kuliah di Manchester. Iya bener. Gue sebelum ke Manchester, Cak, gini. Nih. Oh, pas di kosan itu ya? Iya, di kosan. Oh, yang Nih, sekarang dengan cara yang sama, hafalkan kata berikut ini, ya. Sekarang, tadi kan 15 detik ya. Gue kasih sekarang 10 detik deh. Oke, siap? Siap? 1, saya yakin semuanya pasti hafal. 1, 2, 3. ya. Udah. 7, 8, BPJS, RCTI, 9, KPK, 10. APD, TNI, APBD, BPJS, RCTI, KPK, TNI, APBD. Gue. Apa? Ocha, bener. Langsung kan, bener kan? Apaan? Yang tadi, BPJS, RCTI, KPK, APD. Nggak ada. TNI. yang tadi. Oh ya TNI. Gimana? Coba sebutkan. Di grup mau. BPJS, RCTI, KPK, APD, TNI, APBD. Nah, Wih, kacau. Mantap. Maria. Oke. Oh, Coba yang lain, silakan. Siapa Ayo, nih? yang lain. Tunjuk. Siapapun. BPJS, RCTI, KPK, APD, TNI, APBD. Ya, that's correct. Teman-teman ngeh nggak bahwa huruf-huruf ini tuh sama banget sama yang ini? Halo? Oh, ada suara. Oh iya. Sumpah, lu Ini bikin yang soal ini sebelumnya, tuh berapa kan? lama, Ri? Astagfirullahaladzim. Ica, Ocha nanya mulu. KPK, APD, TNI. Ya karena susunannya beda dari yang kita tahu sebelumnya, Iya. Wing. Iya. Di sini belum ada. Jawab jujur sama teman-teman. Lebih gampang yang ini apa yang ini? Yang itu, yang ini. Yang pertama. Yang inilah, pasti ya. Tes Maria bahkan tadi kedua. langsung shred. Yang gitu kan, kedua ya. atuh kan udah Kayak familiar itu mah. Nah, itu. Itulah bukti bahwa long term memory itu ada. Ketika teman-teman menghafal ini, ya, teman-teman itu menggunakan working memory, short term memory, ya, menggunakan RAM. Itulah kenapa teman-teman terbatas. Cuman dapat 9 gitu kan tadi Tiplan. Ya. Kita tadi nggak ada yang sampai akhir kan? Yang ini. Tapi kalau yang ini tadi 2 orang pertama udah bisa langsung jawabnya benar semua. Kenapa coba? Kenapa? Karena sudah familiar. Berarti maksudnya apa nih kalau sudah familiar? Ya berarti BPJS, RCTI, KPK, APD, TNI, APBD merupakan informasi yang sebenarnya sudah ada di long term memory kita. Sudah tersimpan. Kacau. Kanan. Ya. Jadi kita ini sebenarnya waktu ini sebenarnya kita nggak ngapal, kita cuma mengingat-ingat, dan selain mengingat-ingat, kita pakai working memory kita untuk menggabungkan apa-apa yang kita ingat-ingat tadi. Gitu. Jadi otak kita tidak terbebani ketika kita menghafal yang ini, berbeda dengan ketika kita menghafal yang pertama. Itulah bukti kenapa long term memory itu ada dan short term memory itu ada. Tapi pertanyaannya adalah buat teknologi apa gitu. Maksudnya ini kaitannya sama teknologi apa? Gitu kan? Ya. Atau kaitan sama teknologi apa? Nah, ini maksud kaitan dengan teknologi adalah banyak gitu kan. Banyak zaman sekarang itu yang edutech fanatis ya. Jadi edutech maniak. Saya sebut dengan edutech maniak kenapa? Karena memang kelompok ini terlalu mendewa-dewakan teknologi ya. Terlalu mendewa-dewakan teknologi sampai-sampai ya teori-teori pembelajaran ditabrak sama dia. Contoh misalkan Google ya.
Jadi ada beberapa edutech maniak yang menyatakan bahwa zaman sekarang menghafal sesuatu itu udah nggak penting. Menghafal rumus, menghafal informasi, gitu kan? Menghafal apapun itu udah nggak penting. Karena apa? Karena udah ada di Google, ngapain dihafal? Gitu. Contoh Al-Quran. Nah, menurut mereka, gitu kan? Sebenarnya Al-Quran nggak perlu dihafal. Ya karena apa? Ya Quran udah ada di Google, tinggal searching. Nah ini edutech maniak. Gitu. Atau apapun itulah, nggak perlu untuk dihafal. Jadi sesuatu yang bisa kita cari di Google, yang nggak usah dihafal, ngapain? Buat otak kita nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Nah ini yang menurut saya salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Karena bagi saya ketika orang itu searching, sebenarnya mereka itu sedang menggunakan short term memory mereka. Mereka ini sedang menggunakan long term memory kita, long term memory mereka gitu. Atau menggunakan RAM mereka, sehingga ketika mereka mencari informasi di Google, ya otaknya terbebani gitu. Jadi mereka nggak bisa expand lebih jauh. Berbeda halnya ketika orang sudah punya background knowledge, gitu kan. Ketika orang sudah punya sesuatu informasi di long term memory mereka, gitu kan. Nah maka informasi itu kan udah ada di mereka kan, udah ada di long termnya. Jadi mereka bisa otak working memory-nya bisa mereka gunakan untuk mengekspand informasi tersebut. Ya. Beda antara saya nih, saya yang nggak hafal ayat Al-Quran misalkan, dengan Angga Renong yang hafal Al-Quran, pasti ketika ngomong tentang ayat itu pasti beda. Ya, saya nggak akan bisa mengelaborasi sejauh Angga Renong yang sudah hafal ayat itu. Karena apa? Karena otak saya udah terbebani gitu. Terbebani dengan searching ayat itu, terus nerjemahin ayat itu, terus ngebaca ayat itu, otak saya sudah terbebani. Nah, jadi mungkin itulah kenapa teknologi Google itu ya memang penting untuk menghafal, tapi dia nggak bagus untuk belajar gitu. Maksudnya nggak bagus tuh. Kalau emang bisa dihafal, kenapa harus ngelihat Google terus gitu maksud saya. Jadi kalau emang bisa dihafal, kenapa harus ngelihat Google lagi gitu. Yang ada malah otak kita terbebani dengan itu. Poinnya adalah lu ingin menunjukkan bahwa kemampuan maksimal manusia itu jauh lebih unggul dibanding teknologi ya? Betul. Ya, jadi jangan sampai kita membebani otak kita lah gitu kan. Dengan cara maksudnya dengan searching doang gitu. Kan sebenarnya ada contoh Al-Quran gitu kan. Kenapa kita ngapal Al-Quran kalau misalkan di Google sudah ada? Gitu kan. Bagi yang teknologi maniak itu kan gitu kan. Kenapa ngapal Al-Quran? Sedangkan di Google udah ada Al-Quran, tinggal ngelihat Al-Quran. Nah, bagi saya beda lah. Beda orang yang tahu Al-Quran dengan menghafal, dengan orang yang tahu Al-Quran dengan searching. Ketika mereka ngomong tentang ayat itu pasti beda. Orang yang tahu Al-Quran dari searching, ngebahasnya nggak akan sejauh orang yang yang ngejelasin Al-Quran karena dia hafal gitu, ya, karena dia punya long term memory, itu maksud saya. Jadi untuk menepis orang-orang yang maniak teknologi, maksud saya mah. Maksud saya? Ya, sip. Ini kayaknya overload nih, kebanyakan saya ngomongin. Tiplen mau ngomong, Tiplen. Oke. Iya, silakan. Sorry diperjelas lagi itu yang maksud antum itu yang jangan sampai kita justru malah membebani otak dengan men-searching sesuatu. Makanya itu membebani itu kayak apa? Karena kan kalau kita lihat dari segi manfaatnya ya, justru memudahkan otak untuk mengambil data yang dulunya pernah ada mungkin ya. Nah, karena dia pernah menyimpan sesuatu sehingga dikuatkan lagi dengan men-searching informasi yang ada di Google. Nah, yang antum maksud itu yang membebani itu apa?
Oke, saya klarifikasi dulu ya. Pernyataan saya tadi bukan berarti saya ngelarang orang lain untuk men-searching, bukan gitu. Yang saya maksud itu adalah jangan sampai kita terlalu mengandalkan searching gitu. Jadi kita searching, udah aja kita lupain. Nah, maksud saya ya ketika kita searching ya kita harus benar-benar dalami informasinya sampai informasi itu masuk ke long term memory kita. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita membahas hal itu lagi, kita nggak usah searching lagi. Gitu. Karena informasi itu udah ada di long term memory kita. Nah, maka ketika itu udah ada di long term memory kita, ketika kita bahas itu lagi, nah maka working memory kita digunakan justru untuk expand, gitu kan, untuk memperluas wawasan tadi, gitu, menindaklanjuti. Nggak cuman ya kalau cuman kita searching lagi, ya nggak akan maju gitu, karena otak kitanya udah dipakai ke baca itu lagi, gitu kan. Tuh. Kenapa? Coba kalau misalkan informasi ini tuh udah ada di web, udah kita pelajari dulu, pahami dulu, simpan dulu di long term memory, maka kedepannya ketika kita membahas itu akan ada improvement gitu. Ya. Dari segi elaborasi seperti itu maksud saya. Ya, bisa dipahami? Siap, terima kasih. Oke, sama-sama. Tetap saya juga ini searching ya. Waktu kita kayaknya 15 menitan lagi deh. Kasihan Kak Fahria. Oh iya, malam Jumat juga kan ya. Oke. Siap, sama halnya ya. Sama halnya dengan minimal guidance dan direct instruction ya. Jadi kalau misalkan minimal guidance itu ya cenderung pro teknologi gitu. Minimal guidance berarti ya siswa itu dibebasin gitu. Ya, sama kayak ketika pakai teknologi, nggak pakai guru, ya berarti kan murid bebas gitu kan, searching apa, belajar yang dia suka gitu kan, belajar semut dia gitu kan, untuk apa yang mau dia pelajari, gimana dia gitu kan. Berbeda dengan direct instruction. Kalau direct instruction berarti guru-guru benar-benar ngasih arahan dan sebagainya. Nah, ya ini juga jadi jadi pembahasan. Nah, berdasarkan teori yang ada gitu ya. Justru minimal guidance itu katanya membebani memori siswa gitu. Membebani working memory siswa gitu. Karena apa? Ya karena jangankan siswa memahami suatu materi gitu kan. Karena dia minimal guidance, gak ada petunjuk dari guru, justru working memory-nya dipakai untuk nyari instruction-nya gitu. Ya. Jadi contoh misalkan kayak self discovery gitu kan. Pembelajaran self discovery di mana discovery learning. Jadi siswa diminta untuk discover dengan sendirinya gitu. Yang ada ya otak siswa dipakai untuk discover, bukan dipakai untuk memahami suatu materi. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu ya. Belum lagi kalau misalkan anak-anaknya yang masih novice gitu kan, yang masih baru, ya dia belum berpengalaman gitu. Belum berpengalaman itu apa? Dia nggak tahu materi mana yang baik untuk dia nggak tahu apa yang baik buat dia, terus dia juga dalam mengambil keputusannya bisa jadi keliru dan sebagainya. Nah, ini mungkin yang kenapa teknologi untuk anak-anak itu seperti teknologi pendidikan untuk anak-anak harus di-discourage gitu kan. Harus sedikit dikurangi gitu kan. Karena apa? Karena kalau misalkan kita full memberikan teknologi pendidikan untuk anak-anak, khawatir ya anak-anak tidak bisa memilihnya dengan baik gitu. Jadi nantinya ya belajar semau dia, apa-apa semau dia, berbeda dengan adult gitu kan. Kalau orang dewasa ya dia sudah kayak pengalaman, sudah banyak long term memory, sudah banyak informasi di long term memory dia, sehingga ya ketika dia memilih materi yang baik dan mana yang nggak baik di internet dan sebagainya, dia lebih bisa mengkontrol gitu. Itu maksud saya. Nah, mungkin ini bisa kita lihat ya. Pros cons gitu kan, atau sisi baik dan buruknya gitu kan. Sisi buruknya kalau manusia itu tadi nggak konsisten gitu kan. Terus dia mahalun khotowanisyan gitu kan. Tempatnya salah dan lupa,
terus manusia juga gampang terdistraksi gitu kan. Kalau guru ada masalah di rumah, ada masalah sama istrinya, pasti ngaruh kepada ngajarnya, benar nggak? Halo? Iya, Ada Ri. emosinya. Iya ya. Sama hakim juga tuh. Hakim juga sama, kalau ada masalah itu bisa mempengaruhi keputusan dia tuh kan. Kalau lagi bad mood. Siap 86. Nah, gitu. Nah, tapi sisi baiknya apa? Gitu kan. Sisi baiknya teknologi bisa menutupi kelemahan itu gitu. Karena apa? Karena teknologi bisa menyediakan konsistensi, gitu. Bisa menawarkan konsistensi ya. Dari segi feedback contoh ya. Dari segi feedback itu pasti subjektif kalau manusia. Ngasih feedback IELTS ya. Ngasih feedback IELTS. Itu saya yakin banyak orang yang seharusnya kalau di IELTS ya, banyak orang yang seharusnya dapat nilai tinggi tapi dapat kecil, banyak juga orang yang dapatnya nilai kecil padahal seharusnya tinggi. Untuk yang writing ya, karena apa? Karena feedback manusia ya nggak konsisten, nggak bisa konsisten gitu. Jangankan beda orang gitu kan, sama orang juga, sama orangnya beda waktu itu pasti beda cara penilaiannya. Nah, itulah yang ditemukan oleh beberapa penelitian gitu. Jadi ada suatu penelitian dosen gitu kan. Jadi dia dosen, dia kan meriksa writing ya. Dia meriksa writing di suatu di tahun itu, misalkan tahun 2019. Nah, terus tahun 2020-nya tanpa dikasih tahu si dosen itu, dia dikasih writing yang sama dari tahun sebelumnya. Ya, dikasih writing yang sama dari tahun sebelumnya tanpa si dosen itu tahu. Dan ternyata ketika dibandingkan feedback si dosen itu di tahun 2019 dan di tahun 2020, yang konsisten itu kurang dari 20%. Bayangkan. Yang sama nilainya itu kurang dari 20%. Sisanya beda semua, 80% beda. Yang tahun ini, yang tahun 2019 A, 2020 jadi C gitu. Yang 2019 A C jadi A gitu. Padahal sama gitu kan. Writing-nya sama, yang koreksinya sama, tapi kok bisa berbeda. Nah, itu penelitian yang menunjukkan bahwa betapa tidak inkonsisten itu manusia. Dan untungnya teknologi bisa menutup itu semua, menutup kekurangan itu semua. Nah, tapi sisi buruknya apa dari teknologi? Dia nggak bisa ngasih inspirasi, dia nggak bisa ngasih motivasi, dia nggak bisa ngasih tacit knowledge tadi gitu kan. Dia juga nggak bisa ngasih sosial aspek ke siswanya. Dan untungnya itu semua bisa bisa ditutupi, kelemahan tersebut ditutupi oleh guru. Karena apa? Ya guru lah yang bisa menginspirasi, guru yang bisa memotivasi, guru lah yang bisa memberikan tacit dan juga sosial aspek kepada siswanya gitu. Jadi kalau dilihat dari sini gimana tuh? Kalau dilihat dari sini berarti gimana nih? Teman-teman bisa menyimpulkan. Berarti sebenarnya dua-duanya dibutuhkan dong untuk kemajuan. Iya, betul, sangat. Ya. Jadi ya teknologi ya silahkan, selama teknologi bisa meringankan beban manusia ya silahkan masuk sebisa-bisanya gitu. Tapi kalau misalkan teknologi yang ada hal-hal yang teknologi nggak bisa ya mohon maaf, kita tetap butuh manusia. Sama halnya dengan guru ya, selama si guru ini bisa gitu kan, bisa menutupi apa yang teknologi bisa ya silakan. Kalian nggak pakai teknologi terserah. Tapi apakah kalian bisa konsisten seperti teknologi? Enggak kan? Apakah kalian juga bisa repetitif seperti teknologi? Apakah kalian bisa secepat teknologi, semobile teknologi gitu kan? Enggak juga kan? Ya, that's why you need technology. Jadi daripada kita menghilangkan salah satunya, why? Kenapa kita nggak pakai kedua-duanya aja, kita combine dan kita ambil sisi baik dari dua hal tersebut. Nah, ini future education realities ya.
mau segimanapun debatnya gitu kan, mau segimanapun kita berdebat, tetap realitas pendidikan di masa depan itu cuman bergantung pada dua hal gitu kan. Pertama ya realitas bagaimana manusia itu belajar dan juga berpikir, pasti akan kembali ke situ tuh ya. Karena ya karena pendidikan itu ya harus berdasarkan itu tadi, teori bagaimana manusia berpikir dan belajar. Tapi bukan cuma itu, ada satu realitas yang tidak kalah lebih penting. Apa itu? Yaitu realitas bahwa pendidikan kita di masa depan itu tergantung dari apa? Tergantung dari apa yang si sekolah, guru, siswa, orang tua, dan juga masyarakat umum inginkan dari pendidikan sebenarnya. Jadi kalau misalkan dari gurunya mau ya sulit ya. Kalau dari semuanya mau tapi orang tuanya nggak mau ya sulit juga gitu ya. Atau semuanya mau tapi siswanya nggak mau ya percuma juga gitu. Jadi realitas ini yang menentukan bagaimana pendidikan di masa depan itu akan berlangsung gitu ya. Jadi tidak terlepas dari teori pembelajaran dan juga tidak terlepas dari keinginan dan juga harapan dari sekolah, guru, siswa, orang tua dan juga masyarakat umum gitu. Ya, dari pendidikan. Apa sih yang diinginkan dari pendidikan itu sebenarnya? Itu yang menentukan ke depannya. Dan for conclusions gitu kan, silakan teman-teman simpulkan sendiri gitu kan. Coba silakan teman-teman kalau mau ngasih kesimpulan dari yang tadi saya sampaikan. Ya, ada suara gue nggak, Di? Ya, ada. Ya, kalau gue agak nambahin sedikit ya. Kalau saya sih lebih ada satu teori dari Karl Mannheim tentang teori generasi ya. Jadi hidup ini kan ada orang-orang di setiap generasinya yang itu memiliki karakteristik berbeda. Dia tuh ngitung dari mulai setelah Perang Dunia Kedua, itu tuh orang-orang yang hidup di zaman itu, yang lahir pada 1940 disebut generasi baby boomers, sampai yang sekarang generasi yang lagi ada di sekolah nih. Atau orang-orang nyebutnya generasi Z sama A. Generasi Z itu lahir pada tahun 1994 sampai 2010. Generasi Alpha itu anak-anak yang lahir dari 2010 sampai mungkin 2023 atau 2025. Nah, karakter Z dan A ini beda sama karakter sebelumnya, Wing. Kalau kita kan karakter generasi Y, milenial. Kalau generasi Z itu kan post milenial. Nah, itu mereka itu punya karakteristik sebagai generasi digital. Jadi generasi digital itu tidak bisa dipisahkan dengan teknologi. Makanya mereka itu disebut dengan generasi digital native kan. Orang-orang pribuminya digital. Sedangkan kita kebanyakan gurunya adalah imigran, digital imigran. Itu yang bikin di sekolah itu terjadi ketimpangan. Jadi murid-muridnya anak-anak yang lahir di generasi digital, sedangkan guru-gurunya itu ya gaptek gitulah. Jadi kalau menurut saya sih kesimpulannya pendidikan harusnya bisa berselancar di atas gelombang perubahan gitu, bukan malah tenggelam di dalamnya. Pendidikan nggak mungkin dihilangkan, nggak mungkin. Justru si pendidikan harus menggait teknologi agar selaras dengan perubahan zaman. Makanya kenapa ada perubahan kurikulum? Sebenarnya anggapan penguasa berbeda, kurikulum berbeda itu bisa benar bisa salah, tapi bisa disalahkan juga. Justru kurikulum berubah karena mengikuti perkembangan zaman, salah satunya mengikuti perkembangan teknologi. Mungkin kalau saya sih lebih ke teori generasi itu sih, Wing. Selain yang tadi juga setuju. Iya. Jadi ke depan
intinya ini ya, penggunaan teknologi itu akan lebih masif gitu ya. Tapi apakah itu Ya, akan tinggal menggantikan guru? Nah, itu pertanyaannya mungkin ya. nggak bakal. Nggak bakal ya, gitu kan. Lebih Nggak masif bakal, karena bukan yang berarti tadi, itu bisa menggantikan guru gitu ya berarti ya. Penggunaan karena guru itu teknologi. punya budi gitu loh, Iya, iya. mengajarkan akhlak. Nah, Itu itu yang dia. nggak bisa, teknologi nggak bisa. Oke, Sepakat, yang Nong. tadi berarti ya aspek-aspek Ya, guru teknologi yang nggak tidak bisa menggantikan sentuhan cinta katanya, Ming. Mantap. Mantap. Banyak juga cabai-cabian lu, Nong. Sialan. Oke. Cabai-cabian. Lain mungkin Kalau ini sedikit ya siap silakan. Kalau gua mah ngikut Kiai Renong aja, Wing. Jangan gitulah. Mantap. Gua Ittiba apa taklid nih? Ittiba apa taklid nih? Jangan taklid buta, Sal. Kalau gua tapi ini yang jelas, yang prinsipnya semua udah mantep lah. Yang disampaikan ente, Wing, mantap. Terus juga yang disimpulin sama Renong, good gitu kan. Dan ini pasti ini lebih mantap lagi nih ininya apa closing statement-nya dari Nih gue lagi nunggu nih punchline-nya. punchline-nya nih. Enggak, gue cuma Assalamualaikum guys. aja. Waalaikumsalam. Salam. Siapa ini? Oh ya, pengantin, Mangga. Baru Iya, join. Jadi, Oh, ya, aduh, jadi gimana pengantin. kesimpulannya, Pak? Kesimpulannya gimana, Pak? Kesimpulannya gimana? Lanjutin nanti beda session. Bu Guru tuh. Udah lanjutin. Gue dengerin ya, gue mute tapi. Ini udah mau selesai, tinggal tanggapan dari teman-teman. Serius. Jangan selesai. Kemarin juga setengah jam lagi lah. Oh, udah ini teh. Ya, gimana tadi tipline? Ya, jadi teknologi pada prinsipnya menurut gue ya itu tidak akan bisa menggantikan posisi guru. Karena apalagi sudah jelas tadi disampaikan Renong bahwa dalam perjalanan pendidikan ya guru akan sama-sama gitu istilahnya berselancar lah di atas teknologi gitu kan. Tetap pada prinsipnya guru itu yang akan terus berada paling depan gitu, nggak mungkin teknologi. Tapi dengan adanya teknologi ini sehingga memudahkan guru untuk mengembangkan ilmunya gitu kan. Nah, karena pada prinsipnya kenapa teknologi tidak bisa menggantikan ya tadi juga disampaikan bahwa ya pendidikan itu kan bukan hanya mengajar ya, tapi mendidik. Nah, sehingga di sini mendidik ini yang kadang sulit. Ya istilah ada ibarat kan gini ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan gitu ya ada ya. Nah, sehingga di sini sulitnya ini. Sulit ya bagi teknologi untuk bisa kencing nggak bisa ya? Iya betul. Karena hanya guru manusia yang bisa kencing gitu. Nggak gitu. Inilah attitude-nya peran dari guru itu sendiri yang mendidik muridnya. Mungkin dari aneh gitu aja ini. Paling mungkin tinggal tantangan ke depan gitu loh ya. Iya, Kiai Renong. Tantangan ke depan. Jadi guru-guru itu harus bisa merubah mindset-nya yang tadinya steady mindset ke disruptive mindset misalkan. Jadi kebanyakan kan yang menolak teknologi itu. Kebanyakan yang menolak teknologi itu yang incumbent itu yang tua-tua. Mereka udah merasa berhasil nih, gue dengan metode gue dulu, anak-anak gue pinter pada sukses, kenapa dengan teknologi sosokan sih datang baru kan gitu. Itu yang harus mungkin diubah. Nanti diagendain aja. Nanti diagendain Arwing di mana? sama Angga Renong nanti materinya mungkin tantangan pendidikan di zaman generasi Z. Kacau nih, bentar lagi jadi kampus. Apa? Bentar lagi jadi kampus. Dosen semua isinya. Apa, Cak? Bentar lagi jadi kampus, dosen semua isinya. Nggak kedengeran ya? Oh.
Ini lagi ini Kampus E11. jurusan S11. Oke ya, yang lainnya silakan tanggapannya untuk konklusinya. Teh Variat, Kang Sufyan, Teh Feni, Teh Ulfa, Teh Ocha. Ya, Belum saya akhiri ya. Asik. Mantap nih. Ya. Baru masuk kok ngumpulin apaan itu? Kang Sufyan. enggak saya cek. Menyimpulkan isi hati. Jangan gitu, Wing. Nanti ketahuan. Oh iya. Mau tahu aja. Isi hati. Saya dulu yang gang bacangnya. Ngecek mikrofon. Enggak jadi. Bisa lah. Kirain, waduh, balik lagi deh. Ayo, mungkin sedikit nih untuk slide terakhir biar sayanya udah ngomong sampai di sininya. Mungkin dari apa yang saya sampaikan. Ya ini udah quote yang udah sangat umum ya. Mewakili. Teknologi nggak akan bisa mengganti guru, tapi guru gitu kan, yang melek teknologi pasti akan menggantikan guru yang gaptek teknologi. Wow. Nah, berarti dalam. Berarti pekerjaan guru nggak bakal hilang. Iya. Tapi guru yang bisa teknologi itu lapaknya lebih besar daripada guru yang. Nah, benar. Peluang kerjanya lebih. Justru tugasnya ente Wing yang melek teknologi, ngajarin yang belum melek teknologi. Wah, susah plan. Ente seminar lagi Wing nanti. Sebenarnya bukan specialty aneh sih di teknologi. Ini cuma ikut ini aja, pengen diskusi sama teman-teman gitu. Kan biar gue juga dapat feedback, dapat ilmu. MUI Jawa Barat agendain. End of slide. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan saya kembalikan kepada Kang Angga Renong untuk memimpin. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Selamat datang yang baru datang. Yang nggak kerasa udah berapa jam ini, Wing? 2 jam ya? Oh, sepertinya. Bagi Awing ini nggak cukup, ini dia harus lebih banyak lagi. Ngos-ngosan nih. Karena waktu malam Jumat juga Teh Ulfa udah gelisah. Ya, menarik banget. Ini tema kali ini relevan banget sama keadaan sekarang, apalagi di pandemi ini ya. Keberadaan teknologi justru kerasa kan ngebantu ya. Dengan ada teknologi kita bisa bertatap muka, bisa ngaji ilmu lagi nih sama Ari. Alhamdulillah. Saya mengutip perkataan Alibaba, ada yang lebih penting kata Alibaba daripada teknologi, bisnis dan lain sebagainya. Yang lebih penting adalah guru dan belajar, kata dia gitu. Jadi itu membuktikan bahwa pendidikan dan segala instrumen-instrumen yang ada di dalamnya sangat penting, karena itu yang menunjang nantinya ke ekonomi, ya, ke pemerintahan, ke politik dan lain sebagainya. Nah, berarti posisi sentral guru, posisi guru sangat sentral berkaitan dengan teknologi. Yang mau gak mau guru harus menyesuaikan diri, gitu. Itu sih mungkin ya kesimpulannya dari pertemuan kali ini. Ya, yang lain silahkan. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja lah. Ocha, Teh Ulfa, Kang Sufyan, Kiplen. Teh Faria masih ada ya? Masih. Penny ini nggak ada suaranya? Molor dia. Ada. Dengerin. Jangan lagi sama bete. Lagi video kalian 2 gitu ya? Iya. Terus ini ya. Udah gue post lo ini. Oh. Apa, Cak? Di IGTV. Tapi sedikit karena tadi mati HP-nya.
Tadi gue juga hilang sinyal. Lama nggak sih? Tanda-tanda mudik hilang sinyal. Oh, 12 menit ya. Ayo gimana nih nanti next kapan? Habis Lebaran? Terus kita rencana mau apa nih? Rencana gue sih pengen touring gitu, touring kemana ke Angga tuh tadi tuh. Udah nggak usah bermimpi, Ri. Touring ke rumah Penny. Oh iya, yang belum Penny. Ini aja. Angga. Bikin video apa gitu? Angga, bikin video brush gitu dong. Nggak, coba ini dong. Bikin apa gitu, enggak? Ini kan salurkan belum ada gitu. Kreativitas yang selalu diberikan ke istri ente untuk S11 juga. Asik. Jangga. Gue kadang berdoa, ya Allah, semoga suami gue tuh kayak Angga gitu, bisa so sweet, bisa Jangan. Allah. Ya, nggak pakai Ari. Asik. Pian sukses kayak Angga. Ari lebih so sweet, ya. Ari lebih so Ari sweet. itu tidak pernah so sweet kepada perempuan manapun, jadi ketika dapat istri nanti, ya paling so Nggak jadi ini, nggak tahu. bikin ini kali. Harus berguru dulu nih, biar jadi bucin halal. Yang berbau-bau ini loh, nggak, kemarin tuh ada yang pass the brush tapi dia tuh pakai masakan. Nah, kita tuh ganti masakannya apa gitu nggak? Apa yang ini? Yang Pakai baru baju gitu, tapi nggak norak juga. Pakai baju nggak ya? Kalau ganti baju gitu nggak ya? Enggak, kurang. Itu udah banyak. Coba sambil pikirin lah nanti lah, ya. Oke. Kan ada yang nyapu ya, ada yang komunitas mobil, pakai mobil yang mobil-mobilian. Oh iya, benar-benar. Keren banget itu. Kita punya apa ya? Apa? Ya, coba kita komunitas apa kita nih? Yang sekarang. Kita nggak punya apa-apa. Belum kepikiran belum kepikiran. Itu masih jalan dong, masih ini pengiriman lancar, pengiriman. Oh, udah di close order. Banyak banget jadi bingung. Sampai Thailand ya, luar biasa. Kan gara-gara itu juga. Tuh, kalau yang mau order baju, koko, dan lain-lain ke Angga Renong. Tuh, yang punya bisnis apa sok, silakan. Teh Varia itu apa? Ada ini. Teh Varia apa tuh? Pra, kosmetik. Iya, kita udah tahu. Kalau Ulfa Zakia apa, order apa nih? Nantilah, coming soon ya. Bantu promosi Order ya. buku. Mau order bikin buku dia. Kalau gue mah nerbitin ini aja dah, undangan aja lah. Asik. Dengan apa? Lah ya. Dengan apaan? Abis pandemi, jadikanlah. Kapan? Amin, Allah. Setelah pandemi, hari resmi. Iyalah, gitu. Hilal belum terlihat. Pandemi kan bisa enak resepsinya. MAT mah nggak susah lah. Jangan sulit lah. Gue masih berat kayaknya pakai itu, dong. Di UIN tuh baru berapa orang ya? 2 orang sama lu ya? Apa? MAT Di UIN? Ya, yang bahasa Inggris. Enggak, bukan yang dosen. Banyak dosen mah, dosen cewek. Oh, udah banyak. Banyak. Oh, dosen Di PBI mah banyak. ya? Iya, dosen hampir MAT semua. Riri, dosen nanya dong. Miss Kania dosen bahasa Inggris juga apa enggak sih? Kania? Enggak kenal. Kenal enggak? Nggak Tapi kenal. dosen tadi. Oh, enggak kenal ya?
Kalau dia ngajar bahasa Inggris biasanya dari Tarbiyah juga, Kania ya? Iya, Kania namanya Tika. Siapa ya? Siapa? Dosen Tarbiyah. Tua, muda? Umur berapa? Masih cantik, masih muda. Nomor HP-nya ada? Udah nikah belum? Ari kemarin nih suaminya meninggal. Masuk Pak Eko. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keduanya temen SMP terus nikah gitu loh. Terus beliau itu tahun ini harusnya dua-duanya pergi ke luar negeri karena dua-duanya dapat beasiswa program doktoral gitu. Tapi suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Innalillahi. Ri, ayo Ri. Sikat Ri. Dulu jadi Bisa mahasiswa digantiin nggak tercantik. itu beasiswanya? Terkenal dulu di PBI. Di PBI Alumni PBI siapa kok. sih? Emang ada yang lebih terkenal ya? Sombong. Gak kan? Siap lebih terkenal dari siapa dulu kan? Oh, iya. Yang mana yang terkenal? Gak pernah dengar sih Kania. Dulu terkenal karena cantiknya beliau tuh baik. Mungkin pintar juga. Ari kan kenalnya cowok semua. Angkatan berapa, Pe? Nggak Angkatan tahu. berapa? Pokoknya kalau Karani, Kak Tata,